Sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu, ditujukan khusus untuk Sahibul Aqidatul Awam, yaitu Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki, juga untuk sahib kitab Jalalul Afham, syarah dari Aqidatul Awam, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga Allah rahmati beliau keduanya, keluarganya, anak cucu keturunannya. Allah sampaikan kepada kita juga ridho keduanya, juga untuk guru-guru kita semua, berkhusus guru Tia juga yang mengajarkan, Ustazah Sumaya Al-Adni. Semoga Allah kasih sehat afiat selalu beliau, sehingga Allah mudahkan kita untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa yang kita pelajarkan. Apa yang kita pelajari? Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk di bait sedikit murajaah, review, tolaah, bahwasanya An-Nadim, pengarang Manzumah Aqidatul Awam ini, tadi Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki membuat Manzumah Aqidatul Awam ini berdasarkan mimpi beliau ya, yang mana beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan dikatakan oleh ulama apabila seseorang memimpikan Rasulullah maka itu adalah hak, karena setan gak bisa menyerupai Rasulullah. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat. Ketika itu Rasulullah berkata kepada beliau, meminta untuk membacakan manzumah yang mana barang siapa membaca manzumah tauhid, beliau sebut, Rasulullah bilang manzumah tauhid yang mana yang baca akan masuk surga. Terus Rasulullah kemudian Sayyidina Sayyid Ahmad Marzuki bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah bilang, Abda'u bismillahirrahmanirrahim, sampai di situ. Kemudian langsung Sayyid Ahmad Marzuki dengan futuhnya langsung dari Allah baca manzumah dari awal sampai akhir. Tapi akhirnya itu cuma sampai di bait wasuhufil kalimi al-khalili itu loh. Wasuhufil khalili wal kalimi fiha kalamul hakamul alimi, itu dari Rasulullah langsung. Kemudian bait selanjutnya itu ditambahkan oleh Sayyid Ahmad Marzuki, yang mana beliau sampaikan, jelaskan bahwasanya manzumah ini langsung dari Rasulullah yang beliau dapatin dari mimpi. Terus masuk ke dalam materinya. Kitab Aqidatul Awam ini menjelaskan tentang tauhid ya. Terus fallahu maujudun qadimun baqi. Mulai di sini kita mulai masuk sifat wajib Allah. Kata musannif pengarang kitab Sayyid Muhammad bin Alawi. Nah, Sayyid Muhammad bin Alawi ini murid dari Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad memerintahkan Sayyid Muhammad ini untuk langsung bikin kitab dari apa yang beliau dapetin langsung ketika jadi murid Sayyid Ahmad. Nah, Sayyid Muhammad ini bilang, yajibu ala kulli mukallaf an ya'rifu min sifatillahi ta'ala al-wajibah fi haqqihi ta'ala wa huwa ma la yatasawwaru fil aqal adamuhu. Beliau sampaikan wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang muslim yang sudah akil balik, udah berakal, udah balik. Kalau di ilmu fikih, baliknya itu perempuan dan laki-laki di usia 15 tahun. Adapun kalau misalnya kita udah pelajari mungkin bersama semuanya, kalau laki-laki sebelum 15 tahun sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, maka dikatakan sudah balik. Tapi zaman sekarang karena pubernya anak-anak lebih cepat, jadi kalau kita temuin anak-anak kecil yang udah paham suka-sukaan, itu udah bisa dikatakan balik. Nah, mukallaf orang yang sudah berakal dan balik itu wajib belajar tentang sifat Allah, belajar tauhid. Jadi pelajaran yang wajib juga kita tahu itu tauhid, supaya kita kenal siapa Tuhannya kita. Kalau udah kenal Tuhannya kita, insya Allah jadi petunjuk kita ke depannya nih gimana. Terus wajib, apa itu sifat wajib? Wa huwa ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Itu sifat-sifat yang mana yang kalau nggak digambarkan kalau digambarkan di akal, nggak ada sifat ini di zat Allah, itu nggak mungkin, nggak bisa digambarkan. Akal tuh nggak nerima kalau misalnya sifat-sifat wajib ini nggak ada di zat Allah. Kebalikannya, wal mustahil fi haqqihi ta'ala wa huwa ma la yatasawwaru fil aqil wujudihi. Sifat-sifat yang kalau misalnya sifat ini enggak ada di zat Allah, enggak mungkin, akal enggak nerima. Jadi di tauhid ada sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Wal jaiz wa huwa yasihu fil aqil wujudihi wa adamuhu.
sifat-sifat yang sah yang mungkin boleh ada di zat Allah, akal kita pun terima, dan juga mungkin nggak ada. Belok kanan. Terus yang pertama, apa aja sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama al-wujud, bimakna thubutus syai' wa tahqiquhu wajib lahu ta'ala li dzatihi la li'illah ai an ghairuhu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Ketetapan sesuatu, bahwasanya sifat zat Allah itu benar-benar ada, tetap. Nggak mungkin kalau misalnya Allah punya sifat, apa lawannya? Adam nggak ada. Nggak mungkin kalau ada sesuatu tapi ada yang ciptain. Ada rumah, nggak ada tukang yang bangun. Mungkin nggak rumah tree muncul gitu sendiri, kan nggak mungkin, nggak masuk di akal. Ada robot, karena robot ada yang nyiptain, karena robot ada terjadi muncul sendiri, kanan. Oke, gitu ya. Jadi Allah pasti ada, adanya kita manusia. Kalau nggak ada pencipta, mungkin kita ada. Itu. Terus apa dalil? Itu kan dalil akli. Kalau dalil naklinya berdasarkan nas, berdasarkan Quran, itu di surat Toha ayat 14. Apa namanya? Teman-teman bisa buka nanti di Quran biar bisa langsung baca terjemahannya. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya Allah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya innani, bahwasanya diriku, aku ini Allah, Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Terus dalil yang lain juga disebutin di surat Rum ayat 8, juga ada di surat Hadid ayat 3 dan surat Rahman ayat 26 sampai 27. Nah. Oke, terus yang kedua. Ya. Manzumah itu syair ya. Terus wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifan lil khalqi bil itlaqi. Sifat wajib Allah yang pertama maujud, wujud, yang kedua ada qadim terdahulu, baqi yang ketiga belok kiri, baqi kekal, yang keempat mukhalifan lil khalqi bil itlaq. Allah berbeda dengan makhluknya bil itlaq secara mutlak, yang keempat. Wa qaimun ghani. Apa namanya? Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Wahidun wahai, wahdaniyah, Allah itu esa, qadir kuasa, muridun berkehendak, alimun bi kulli syai, mengetahui atas segala sesuatu. Sifat yang kedua qadim. Wa huwa adamul auliya liwujudihi ta'ala, meniadakan awal bermulanya zat Allah. Jadi Allah tidak bermula, karena Allah yang dahulu. Kalau kita manusia ada mulanya, dari dalam rahim ibu, terus kemudian lahir bayi, anak-anak, balita, remaja, terus sampai nanti kita wafat. Sedangkan Allah enggak. Allah punya sifat qidam, terdahulu, tidak bermula. Apa dalil naklinya? Dari Qur'annya di surat tadi Hadid ayat 3 itu menjelaskan tentang sifat qidam. Kalau yang surat Rum ayat 8 itu benar menjelaskan tentang sifat wujud. Huwal awwalu wal, ini masyhur banget ayatnya. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dialah Allah al-awwal, yang pertama, wal akhir dan yang terakhir, wal zahir yang nyata, wal batin dan juga batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tidak bermula dan tidak ada akhirnya. Sifat yang ketiga al-baqa, wa huwa adamul inqidha liwujudi ta'ala, meniadakan akhirnya. Allah kekal, nggak mungkin berakhir. Allah itu kekal, tiada, nggak apa, sifat mustahilah kan fana artinya hancur, binasa, dan nggak mungkin Allah itu berakhir, punya akhir. Binasa, hancur itu mustahil. Apa dalil naklinya? Berdasarkan Al-Quran itu di surat Ar-Rahman 26 sampai 27. Jadi dia ulang lagi, tadi kan di awal ketika penjelasan wujud dia bilang dalil nakli, buktinya, penjelasannya ada di surat Toha ayat 14 dan surat Rum ayat 8. Kemudian untuk dalil nakli Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah punya sifat qidam,
itu ditunjukkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, dan sifat bako Allah jelaskan di surat Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini juga dalil ayat yang masyhur. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu punya fan, fana akhirnya, ada akhirnya. Wa yabqa, dan kekal, apa yang kekal, wajhu rabbika, zatnya Allah dzul jalali wal ikram, yaitu zatnya Allah al jalal wal ikram. Terus kalau dalil berdasarkan akli itu akal, nggak mungkin lah kalau Allah punya akhir. Kalau Allah punya akhir, gimana nasib kita nih hambanya, makhluknya? Kita bakal terpontang-panting, nggak punya penggerak. Kayak tubuh kan yang penggeraknya apa? Otak. Jadi otak yang pusat kinerjanya tubuh kita. Otak yang memerintahkan hati, tangan semua bergerak. Kalau misalnya, makanya kalau manusia udah bermasalah sama bagian kepala, otak, itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, stroke gitu, diem. Nah gitu juga kalau kita manusia, nggak punya Allah, nggak punya Tuhan, siapa yang akan menggerakkan hati kita? Kita bisa sholat, kita bisa zikir, itu atas izin Allah. Allah yang gerakin lisan kita, hati kita, pikiran kita, gitu ya. Terus kalau dalil akli dari sifat kidam Allah itu terdahulu. Nggak mungkin kalau Allah itu punya awal. Apa bedanya sama manusia? Kalau Allah itu berawal, berproses maksudnya. Jadi Allah terdahulu, Allah nggak ada awalnya. Udah, Allah emang Allah nggak berproses, Allah nggak tidak beranak dan tidak beranakan. Gitu. Terus sifat yang keempat, mukhaliful lil khalqi bil itlaqi, mukhaliful lil hawadis. Mukhalif berbeda lil khalqi terhadap hambanya, makhluknya, bil itlaq secara mutlak, jelas Allah berbeda dengan makhluknya. Wa huwa adamu mumatsalah syai' minal hawadits subhanahu wa ta'ala, meniadakan persamaannya dengan sesuatu dari yang baru. Maksudnya apa? Hambanya meniadakan kalau zat Allah punya sifat yang sama dengan hambanya. Manusia ada bentuknya, ada wajah, kepala. Allah kita nggak tahu Allah seperti apa. Itu ajibnya kita, mulianya kita punya Tuhan yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Itu istimewanya kita diperintahkan untuk percaya aja, beriman aja, dan kita yakin insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah nanti setelah hari kiamat. Jadi nikmat sesungguhnya itu bukan surga, tapi bisa mendapat ridhonya Allah dan berjumpa dengan Allah. Ya. Jadi kita nggak tahu Allah seperti apa, dan kita nggak boleh memikirkan gimana bentuknya Allah. Allah tuh kayak apa sih? Karena nggak sampai akal kita. Yang ada gila. Allah cuma perintahin kita apa, pikirin yang ada di hadapanmu. Kayaknya gini, kita pikirin aja sehari-hari kita nih, kita mau belajar apa lagi yang kurang, besok kita mau ngapain. Jadi pikirin yang nyata, yang ada di kehidupan kita aja. Terus dalil naklinya berdasarkan Al-Quran itu ada di surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupainya kepada Allah. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyerupai Allah, segala sesuatu apapun itu, nggak ada yang sama. Wa huwas samiul alim, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga ada di surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu yang sama dengan zat Allah. Berikutnya, wa qaimun ghani, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Apa itu? Kalau berdasar Indonesia terjemahnya berdiri sendiri. Syarahnya, penjelasannya, wa huwa adamu ihtiyajihi ila makan yagumu fihi au mahal yahillu fihi. Meniadakan bahwa Allah membutuhkan atau bergantung kepada sesuatu. Meniadakan berarti mustahil Allah bergantung pada sesuatu, karena Allah apa? Zat yang berdiri sendiri. Maksudnya gimana sih bergantung? Kayak kita manusia, kita hidupnya apa? Makhluk sosial, bergantung dengan yang lain. Semandiri-mandirinya orang pasti butuh orang lain. Apa contohnya? Kita hidup makan dari apa? Nasi dari padi. Ada tanaman padi di rumah kita masih butuh petani. Terus itu baru dari hal makan, belum lauknya segala macam.
Berarti kita butuh petani, butuh orang lain. Kita belajar. Belajar bisa kok dari buku, ya nggak selalu. Belajar agama apalagi nggak bisa dari buku doang. Itu guru. Orang yang belajar agama tanpa guru, berarti gurunya adalah setan. Karena Allah kasih kita akal kan. Berarti kita bisa menafsirkan segala sesuatu sekehendaknya kita. Lah kalau agama nggak bisa. Makanya kenapa sih belajar harus ke guru yang punya sanad-sanad langsung bersambung pada Rasulullah supaya benar tahu nih asalnya. Gak sembarangan. Ini loh yang dijelasin Rasulullah maksudnya seperti ini. Persis gitu loh. Ini yang dimaksud Rasulullah, yang dimaksud Allah. Nah gitu. Jadi kita berarti kan butuh guru, makhluk sosial. Butuh guru buat belajar, butuh petani buat jadi wasilah kita buat dapetin nasi, terus apa lagi? Kita anak butuh orang tua minta doa. Kalau Allah nggak butuh apapun, justru kita hambanya yang butuh kepada Allah. Itu dalil akli berdasarkan akal logika. Kalau dalil naklinya dari nas Quran itu disebutkan di surat Toha ayat 111. Wa'anatil wujuhul hayyul qayyum. Yang di sampingnya ada Quran mungkin bisa langsung dibuka yang terjemah biar enak. Ditandain deh. Jadi ntar jadi reminder kita juga. Kalau misalnya kita lagi hilaf mungkin kita balik lagi nih, kita kembali kita ini bukan apa-apa. Allah punya sifat ini. Ada lagi dalil naklinya di surat di ayat lain dijelasin di surat apa ini? Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, kamu sekalian adalah fakir di sisi Allah. Orang fakir apa kalau di ilmu fikih? Nggak punya apa-apa ya, nggak punya harta. Lebih parah dari miskin. Kalau misalnya miskin nih, misal dia punya pekerjaan dan penghasilannya hanya 50-50. Kebutuhannya 100%, penghasilan dia 50%. Kalau fakir di bawahnya lagi, misal dia punya pekerjaan, penghasilannya hanya 40 atau 30% dari 100% kebutuhan kehidupannya. Atau bahkan mereka nggak punya pekerjaan sama sekali. Jadi kita ini fakir di sisi Allah, nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya dialah Allah yang punya sifat apa yang kaya lagi maha terpuji. Maksudnya apa? Allah yang punya segalanya, karena Allah tidak bergantung kepada hambanya. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Yang keenam wahdaniyah. Esa. Dalam syarahnya wa huwa adamut ta'addud fi dzatihi ta'ala, menyadakan sifat berbilang di zatnya Allah. Allah Esa, Allah satu, Tuhannya kita satu. Nggak kebayang kalau Tuhan kita banyak. Yang satu maunya di teman-teman dominan di mana nih tempat tinggalnya? Dia di Condet misalkan. Condet Tuhannya satu maunya hujan. Enggak, terang aja. Yang satu maunya ini si fulana saya mau dijadi orang yang alim. Satu enggak. Akhirnya kita manusia terombang-ambing. Nah, makanya Allah itu satu. Supaya tujuan kita satu. Kita jelas. Dalil naklinya ada di surat Zumar ayat 4. Subhanahu huwallahul wahidul qahar. Maha suci Allah, dialah yang esa. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat masyhur juga. Dan dialah Tuhanmu Allah yang esa satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada juga di surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah esa. Kenapa surat Al-Ikhlas ini di hadis kan disebutin ya, di makna hadis surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi barang siapa yang baca 3 kali surat Al-Ikhlas seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini surat Al-Ikhlas ini di dalamnya terkandung materi tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa atau satu. Tapi jangan mentang-mentang kita belajar hadis, oh ini katanya baca Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan menghatamkan Quran. Ya udah, jadinya apa? Menggampangkannya udah tiap hari aja tiap sholat baca Al-Ikhlas 3 kali. Enggak gitu juga. Maksudnya apa? Ada hadis itu mau jelasin nih surat Al-Ikhlas ini punya kemuliaan, keistimewaan segitunya. Karena di dalamnya terkandung ada
pelajaran tauhid gitu. Bukan jadi melalaikan kita ya, atau jadi membandingkan dengan surat yang lain. Enggak, setiap surat Allah sisipin di dalamnya keistimewaan sendiri masing-masing. Terus dalil nakli dari sifat wahdaniyah juga ada di surat Al-Anbiya ayat 22. Dia nggak sebutin banyak dalil nakli karena dia maunya sedikit, tapi insya Allah bisa sama-sama paham, bisa sama-sama ngamalin gitu. Jadi minimal kita punya tahu nih, oh ini dalil naklinya, ini sumbernya. Terus lanjut ya ke sifat Allah, sifat wajib Allah yang ke-7, kudrah. Wahiyya sifat qadimah qaimah bidzatihi ta'ala yujad biha wa ya'lamu. Sifat Allah yang qadimah tuh yang awal, berdiri, kuasa maksudnya. Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Hanya karena kuasanya Allah, Allah bisa mengadakan sesuatu, dan dengan kuasa Allah, Allah bisa meniadakan sesuatu. Jadi segala kuasa punya Allah. Dalil naklinya di surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Terus juga ada di surat Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Sifat yang ke-8 dari sifat wajib Allah yaitu al-irada, berkehendak. Wahiyya sifat qadimah qaimah bidzatihi ta'ala yakhsus bihal mungkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Irada, berkehendak. Maksudnya apa? Mengkhususkan sesuatu yang mungkin itu terjadi, boleh enggak. Jadi kehendaknya Allah, sekemauannya Allah. Allah membolehkan sesuatu atau melarang sesuatu. Allah memungkinkan sesuatu terjadi atau tidak memungkinkan sesuatu itu terjadi. Nih, jadi dari sifat kudrat yang ke-7 sampai ke 7, 8 sampai 13. Sifat ke-7 sampai sifat ke-13 yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat qadimah qaimah. Sifat pangkal, asal yang benar-benar ada. Nanti di sifat ke-14 sampai 20 itu namanya sifat, kalau dia bilang sifat turunan. Yaitu sifat yang mentakkidkan, yang menguatkan bahwa Allah ini benar-benar punya sifat yang tadi dari 7 sampai 13. Penguatannya. Kan dari 14 qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, itu kan dari sifat kudrat, qadiran, dari qadir. Qadir berkuasa, qadiran maha kuasa. Allah punya sifat berkuasa, ditegaskan lagi di sifat qadiran, maha berkuasa begitu. Muridan, irada, berkehendak, muridan, maha berkehendak. Allah punya kehendak, punya kemauan. Allah juga punya yang maha, yang lebih benar-benar punya pegang kehendak gitu. Ilmu, Allah mengetahui. Aliman, Allah maha mengetahui. Jadi dari sifat 14 sampai 20 kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ditambahin kata maha. Penguatan dari sifat 7 sampai 13. Maka ini kan kalau di syarah kitab dari sifat kudroh, iroda, wahiyah sifat qadimah qaimah. Sifat yang dahulu, yang berdiri sendiri. Maksudnya sifat awalnya Allah yang benar-benar ada di zat Allah. Yang asalnya. Gitu. Terus nanti di surat ke-14, di sifat ke-14 sampai 20, bahasa di kitab ini apa ya? Kita lihat. Kaunuhu qadiron. Adanya sifat qadiron, mentakkidkan, menguatkan. Sifat maknawi ya, sifat turunan. Sifat apa ya, yasbutu ala sifat makna, menguatkan, menisbatkan, menetapkan. Jadi penguatan, benar penguatan bahwa Allah tuh benar-benar punya sifat kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, dan basor, kalam. Ya, tadi kudrat udah, irodah tadi apa ya, khususubihal mungkin bibadi umayyajuzu alaihi. Mengkhususkan bahwa sesuatu itu mungkin terjadi atas kehendak Allah, mungkin enggak. Mungkin dibolehin Allah, mungkin enggak. Kenapa? Ya karena Allah punya kehendak, punya kemauan. Dalil naklinya ada di surat
An-Nahl ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna li syai'in, kalau kata Allah, Allah membahasakan dirinya kami. Kenapa? Allah ngajarin kita supaya beradab, berakhlak, nggak sombong. Kalau setan kan bahasanya apa? Aku, kalau Allah kami. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqul lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau Allah nih udah berkata kepada berkata terhadap sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah pengen nih sesuatu kayak gini, ya udah, kata Allah jadi, makalah jadi. Allah pengen begini, langsung jadi. Karena Allah pemegang kekuasaan, pemegang kehendak. Kata Allah begini, ya begini, bakalan jadi. Kata Allah begitu, ya begitu. Terus di dalil lainnya ada di surat Qisas ayat 68. Ini masih penjelasan tentang irodat. Lanjut, sifat yang ke-9 dari sifat wajib Allah, Al-Alim, mengetahui, wahwa sifat qadimah qaimah bidzatihi ta'ala yu'alim bihal asya. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang sir, tersembunyi. Kalau kita manusia cuma bisa tahu yang nyata aja, yang kelihatan di mata, yang kita tahu, yang kita dengar. Yang di hati orang bisa kita baca, bisa kita tahu, enggak. Tapi Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Bahkan yang belum terucap di hati pun, baru kayak prasangka aja nih, Allah udah tahu. Gitu. Jadi Allah mengetahui atas segala sesuatu. Apa buktinya? Ya buktinya Allah udah netapin kita takdir 4 takdir sebelum kita diciptakan. Apa? Hidup, kapan kita akan dilahirkan, mati, kapan kita akan meninggal, di mana, kapan, dalam keadaan apa. Terus jodoh kita siapa, rezeki kita kayak apa. Itu dalil akal. Dalil akli, secara akal, logika. Naklinya di surat apa ini? Di surat ada Al-Mujadilah ayat 7. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Terus ada lagi di surat Tolak ayat 12. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbah fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Allah itu kunci, pemegang segala sesuatu yang gaib, yang orang-orang, yang mana yang nggak diketahui tapi Allah tahu. Yang mana nggak ada sesuatu pun, seorang pun yang tahu, kecuali hanya Allah yang tahu. Allah mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di laut, apa yang bahkan sampai jatuhnya daun dari rantingnya, itu Allah tahu kapan nih daun bakal berguguran jatuh dari pohonnya. Allah tahu kapan. Kalau makhluknya tahu enggak. Allah juga apa? Allah juga tahu habah tuh apa ya? Biji kecil yang nggak kelihatan mata dalam gelap, itu Allah tahu, bisa kelihatan. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang kecil, yang besar, yang zahir, yang nyata, yang batin, yang nggak kelihatan kita. Dan juga apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang basah, yang kering, dan semuanya itu Allah tahu, dan nggak ada illa fi kitabim mubin, dan nggak dijelasin kecuali dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Jelasin kalau Allah punya sifat mengetahui. Nah, terus kalau dalil aklinya lagi, Allah qarib jiddan ma'a abduhu ay akrab min jabal warat. Allah tuh sebenarnya kalau kita mau tahu nih ya, Allah tuh gimana? Allah tuh apa ya? Allah tuh beneran ada, kayak apa sih? Allah di mana? Bukan kayak apa? Allah tuh beneran ada di mana sih? Keberadaan Allah di mana? Allah tuh sebenarnya deket banget sama kita, deket banget. Bahkan lebih dekat dari nadi kita. Kalau kita benar-benar menggantungkan segala sesuatu hidup mati kita sama Allah. Orang yang kalau udah tawakal sama Allah benar-benar ya, udah tuh lupa semuanya, dia nggak takut apapun. Kayak kita ada ustazah, salah seorang ustazah juga. Beliau juga alumni Daruz Zahra. Beliau tawakal banget sama Allah. Udah hidupnya udah tawakal banget, mau gimana, udah nggak takut udah. Beliau punya anak, jadi punya anak-anak yang mau gimana ya beliau nggak khawatir. Karena udah beda pasrah, beda ya. Kalau tawakal itu udah berusaha, udah berikhtiar, selebihnya hasilnya diserahkan ke Allah. Kalau pasrah tuh dia ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau tawakal tuh dia udah bener-bener imannya, takwanya tuh udah besar ke Allah. Tinggal selebihnya hasilnya Allah, takdirnya dia serahin ke Allah. Nah, jadi kalau orang yang takwa, benar-benar bertakwa,
itu Allah tuh seakan dekat banget sama dia, seakan-akan lebih dekat dari nadinya dia sendiri. Kita ke nadi kan deket, nadi tempat apa urat kita, darah tuh kan deket ya sama kita, masih di tubuh kita nih. Allah lebih dekat dari itu. Dan kalau mau ngerasain bener-bener tuh kalau lagi posisi sujud ya, posisi yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Kenapa? Karena kita menghamba, sujud. Allah senang banget posisi hambanya yang menghamba. Makanya Allah punya sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kalau dari dalil akli lagi ya, dari sifat mukhalafah lil hawadis, kalau manusia semakin diminta semakin jauh. Sekali dua kali minta tolong, oke, iya marhaba, ditolongin. Udah 3 kali dan seterusnya, masalah mah jarang gitu manusia yang benar-benar apa ya, terus terbuka nerima banget, jarang. Sebaik-baiknya orang mungkin ada terbesit di hatinya. Tapi kalau Allah semakin diminta, Allah semakin senang. Karena artinya apa? Nih kita nih butuh Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Terus minta. Maka kalau kita punya keinginan, punya hajat besar, terus berdoa. Semakin kita banyak berdoa, semakin sering, insya Allah semakin cepat dikabulkan. Karena Allah senang kita menghamba. Sifat berikutnya haya, hidup. Wahia sifat qadimah, qaimah bizatihi ta'ala. Tusahih lahu al-ittisaf bil gudrah wal irada wal alim sama wal basar wal kalam. Membenarkan bahwasanya zat Allah itu punya sifat kudro, iroda, ilmu, sama, basar, kalam. Membenarkan Allah punya sifat kudro, kuasa, irodat, berkehendak, ilmu, mengetahui, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berfirman. Membenarkan, ya jelas kalau Allah itu punya sifat berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, mengetahui, berfirman, berarti Allah itu haya, hidup. Allah itu ada, Allah nggak mati. Zat Allah itu ada nyata. Gitu. Jadi membenarkan sifat Allah dari kudro, iroda, ilmu, sama, basar, kalam. Karena kalau misalnya Allah itu kebalikannya, sifat mustahilnya kan maut, mati. Kalau Allah punya sifat mati, gimana ada sifat iroda, ilmu, sama, basar? Gitu. Jadi Allah disebutin Allah punya sifat mendengar, mengetahui. Berarti Allah itu ya hidup. Hanya berbeda sama kita hidupnya, caranya. Gitu. Jadi sifat wajib Allah ini berkaitan, berhubungan. Semakin menjelaskan sifat yang satu dengan yang lainnya. Menguatkan sifat yang satu dengan yang lainnya. Terus lagi dalil naklinya ada di surat Al-Furqan ayat 58. Watawakkal alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati. Kalau dalil aklinya, bayangin kalau misalnya Allah itu mati, ya nggak ada kehidupan di dunia. Siapa yang berkuasa? Siapa yang mantau? Siapa yang mengadakan kehidupan kalau Allah mati? Terus dalil nakli yang lain ada di surat Ghafir ayat 65. Juga ada di surat Toha ayat 111. Berikutnya sifat yang ke-11, 12 ada sifat sama dan basar. Wahuma sifatan qadimatan qaimatan bizatihi ta'ala yankashifu bihal mawjud fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulli syai' hatta annahu yasma'u dabib an-namlah as-sauda al-sakhra al-malsa fil lailatil zulma. Dua sifat ini, mendengar dan melihat, sifat yang benar-benar membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu mendengar, betul mendengar segala sesuatu. Bahkan Allah mendengar apa? Suara jalannya semut, an-namlah sauda, semut kecil hitam. Semut hitam tuh yang kecil. Udah semut kecil warnanya hitam jalan di apa? Sahra, batu yang licin di malam hari yang gelap. Kelihatan nggak sama mata kita? Kedengeran nggak? Suara semut nih. Suara semut aja kita nggak bisa dengar. Allah bisa dengar semut yang udah kecil warnanya hitam adanya di batu di malam hari gelap. Kalau malam gelap yang kita dengar suara apa? Jangkrik. Allah mendengar suara jalannya semut. Artinya apa? Pendengaran Allah itu melebihi batas dari pendengaran manusia. Beda gitu.
Saking apa? Allah punya sifat mendengar. Allah segitunya sampai bisa dengar suara jalannya semut kecil hitam di atas batu licin di malam hari yang gelap. Wa basir yara kulli syai' ru'yah syamilah tastau'ib tastau'ib kullil madrikat. Allah bisa melihat segala sesuatu secara sempurna dari gerak-geriknya. Detail, penglihatan Allah lebih detail dari manusia, lebih tajam dari manusia. Manusia punya batas penglihatan berapa meter sih sejauh-jauhnya? Orang yang minus aja, mata minus paling jauhnya penglihatan ya 2-3 meter ya. Itu kalau minus berapa tuh? 1-3 kalau nggak salah ya. Kalau mata normal sampai berapa tuh jaraknya? Yang jelas punya jarak ya, punya batas penglihatan manusia. Tapi Allah bisa menyaksikan kita di sini di Indonesia. Allah di waktu yang sama Allah juga bisa menyaksikan saudara kita di Tarim, di mana, di London, segala macam penjuru dunia. Allah bisa melihat dengan jelas, bukan sekadar memantau tapi bisa memerhatikan gerak-gerik kita. Kalau cuma melihat, mantau kan dari kejauhan ya, tapi kalau Allah apa? Melihat dengan apa tadi bahasanya? Ru'yah syamilah tasta'ib lil madrikat. Secara sempurna penglihatannya Allah dengan segala gerak-gerik hambanya. Apa buktinya, dalil naklingnya? Ada di surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Bahwasanya Allah telah mendengar ya. Oke, ya takut salah nih penjelasannya, nanti teman-teman bisa buka ya. Terjemahnya surat Al-Mujadilah ayat 1. Untuk penjelasan tentang sifat wajib Allah sami', mendengar. Terus sifat basar. Dalilnya ada di surat ini nyambung berkaitan. Dua sifat tadi di surat Al-Mujadilah ayat 1 tuh udah ngejelasin sifat sifat sama basar. Karena biasanya Sami'un Basir tuh pasti ayat-ayat Quran tuh Sami'un Basir ngejelasinnya barengan, nyebutinnya barengan. Allah punya sifat yang mendengar dan melihat, disebut barengan. Terus sifat yang ke-13 kalam, berfirman. Kalau manusia berkata, Rasulullah bersabda, maka Allah berfirman. Kalam, berfirman. Wa huwa sifat qadimah qa'imah bidatihi ta'ala laysat bi huruf wala saut tadillu ala jami'il ma'lumat. Bahwasanya Allah punya sifat apa? Berfirman, tapi berfirmannya Allah bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Kalau kita manusia berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah kan juga manusia, artinya punya sifat yang sama. Berbicara dengan lisan, berbicara dengan kata-kata, dengan huruf yang bersambung menjadi kata-kata menjadi kalimat. Allah tidak begitu. Cara Allah berfirman tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tapi apa? Menunjukkan segala sesuatu pengetahuan, maklumat. Apa? Al-Qur'an. Jadi Allah berfirman lewat Al-Qur'an. Berkata kalamnya Allah itu Al-Qur'an. Jadi cara berfirmannya Allah itu justru penjelasan bagi kita, petunjuk, maklumat. Allah berfirman untuk memberi petunjuk bagi kita. Jadi bukan dengan suara, tapi apa? Dengan kalamnya Allah, dengan Al-Qur'an. Dan isi dari Al-Qur'an kan, Al-Qur'an pedoman kita, jadi petunjuk. Kalau Allah nggak punya sifat kalam, gimana kita punya pegangan hidup? Dalil naklinya ada di surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa dengan firman-Nya. Kisah Nabi Musa ya, pernah dengar? Naik ke bukit Tursina, kemudian berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad di peristiwa Isra Mi'raj ketemu langsung berhadapan dengan Allah, tapi Nabi Allah Musa apa? Beliau di bukit Tursina, Allah di arasnya Allah, jadi lewat suara. Dan masih membutuhkan perantara Nabi Allah Ibrahim ya kalau nggak salah. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung bermuajahah dengan Allah. Artinya Allah ini benar-benar berfirman ya. Terus juga ada di surat Al-A'raf ayat 143. Ustazah, katanya Allah berfirman nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Terus itu gimana cara komunikasi dengan Nabi Allah Musa? Wallahu a'lam, kita belum hidup zaman itu, kita hanya mendengar kisah dari Al-Qur'an.
Tapi di Al-Quran disebutkan bahwa benar Allah itu punya sifat kalam. Allah tunjukkan dengan berkomunikasi dengan Nabi Allah Musa. Caranya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita hanya wajib percaya. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi di pelajaran sirah kali ya, secara detailnya. Atau mungkin tauhid yang mendalam, cara komunikasi Nabi Musa dengan Allah. Ke-14 tadi apa? Qadiron, Allah Maha Kuasa, muridan, Allah Maha berkehendak, aliman, Allah Maha mengetahui, penguatan semua. Artinya di sini kaunuhu sami'an. Adanya Allah punya sifat sami'an, bahwa benar di penetapan. Yasbutu ala sifat makna, menguatkan, menetapkan bahwa Allah benar-benar punya sifat yang sebelum tadi yang awal. Apa? Sifat Allah punya sifat kudrat, irodat, itu benar ada. Dengan apa penetapannya? Qadiran, Allah benar-benar punya maha, ditamain kata maha, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, maha berfirman. Wa hadhihi 'ishrun sifatan qasimu ila arba'a aqsam. Jadi sifat wajib Allah yang 20 terbagi 4, ada nafsiyah yang menjelaskan langsung tentang zatnya Allah, cuma ada satu sifat wujud. Kedua sifat salbiyah, sifat yang mana jelasin di sifat ini nih, nggak mungkin kalau Allah nggak punya ini. Ada 5 sifat, kidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Terus yang ketiga sifat ma'ani, sifat yang tetap yang benar-benar ada nih pangkalnya, Allah punya sifat ini, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Berikutnya sifat ma'nawiyah, turunan cabangnya dari sifat ma'ani, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Wallahu a'lam. Masya Allah pertanyaannya. Gimana caranya ningkatin iman yang dan keyakinan yang mulai naik turun? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iman tuh memang yankus wa yazid, naik turun. Kalau nggak nambah, ya kadang nurun. Gimana caranya? Istiqomah. Memang berat di awal, tapi insya Allah kalau udah kebiasaan, jadi sedikit lebih ringan. Contohnya apa? Misalnya, sholat wajib pasti kan, insya Allah semua pasti sholat lah, karena kan udah kewajiban, fardu 5 waktu nih. Terus istiqomahin di awal waktu, berat, oke, paling enggak jangan sampai akhir waktu deh. Kalau belum bisa di awal waktu, jangan sampai masuk ke sholat berikutnya. Sholat misal tadi maghrib, udah masuk isya sampai belum sholat, nauzubillah, jangan sampai. Istiqomahin dulu nih, sholat yang penting di waktunya. Terus udah bisa, alhamdulillah, naik lagi. Oh sekarang mau di awal waktu, usaha. Udah bisa istiqomah, naik lagi, berjamaah. Istiqomah, jadi istiqomah dalam beribadah. Satu, istiqomah, ini juga masih belajar ini ya, jadi ini untuk nasihat untuk dia sendiri juga. Istiqomah, habis itu apa lagi? Banyak husnudzon sama Allah. Karena kadang yang bikin lebih faktor yang lebih sering bikin kita imannya turun itu secara nggak sadar kita suka suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa sih kok nasib aku, takdirku begini banget? Begini banget tuh padahal mungkin menurut kita kerasanya nggak baik ya, padahal mungkin menurut Allah tuh sudah dalam keadaan baik. Kalau kita di keadaan yang sebaliknya, mungkin Allah tahu nih kita nggak sanggupnya mungkin kita keberatan atau kita mau jadi orang yang tinggi gitu lah. Ya, jadi selalu husnudzon sama Allah. Istiqomah selalu husnudzon sama Allah. Segala yang datang dari Allah, yang baik ataupun buruk, itu benar dari Allah. Dan selalu ini pasti baik. Berarti mungkin yang mauku ini kurang tepat bagi Allah. Jadi Allah pengen aku begini. Istiqomah, husnudzon, terus apa lagi ya? Itu sih. Insya Allah kalau dari diri tiap pribadi ya, mungkin 2 ini yang lebih banyak dikuatin, istiqomah sama husnudzon. Ciri-cirinya kita selalu merasa diawasi Allah, kita nggak berani ngelakuin maksiat. Jadi orang yang udah ngerasa Allah tuh dekat sama dia nggak akan berani berbuat dosa, karena dia selalu merasa diawasi sama Allah. Kayak kita lagi ujian, ada pengawasnya nih, kaku kayak robot, tapi begitu pengawasnya jauh, mulai colek-colek, tengok, mesem-mesem, kasih isyarat, simbol, kayak gitu. Manusia kalau udah ngerasa
Allah tuh dekat sama dia, maka dia akan takut melaksanakan maksiat. Gitu. Jadi ciri-cirinya dia kalau ngerasa Allah tuh dekat sama dia nggak berani melakukan maksiat. Dia selalu ngerasa Allah tuh mantau dia 24 jam, zahir batin, terang gelap. Yang pertama, kalau kiranya kita mampu untuk menangkal atau meluruskan, silahkan Fadol. Tapi tentunya pastikan diri kita nih betul-betul nih tahu nih dalilnya. Karena orang sekarang kan kebanyakan minta dalil ya. Terus selalu mengaitkan dengan akal. Agama itu nggak bisa disangkutin terus sama akal. Akal kita nggak nyampe. Bagaimana iman? Allah perintahin kita apa? Untuk mainnya hati, nggak selalu akal. Jadi kalau misalnya emang mau mengatasi kalau tiba-tiba ada pikiran atau pertanyaan mau nimpalin merespon pertanyaan yang aneh satu, silahkan kalian respon, kalian sanggah kiranya kita punya ilmu yang bisa merespon hal tadi. Kalau kiranya enggak, ahsan menghindar. Bukan karena takut, tapi kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jadi menghindar. Kalau belum bisa meresponnya, kita menghindar. Kalau udah di hati muncul, kok begini ya, langsung istighfar, minta ampun sama Allah. Mungkin lagi hilaf, terus langsung otak kita di mindset, diatur, dipaksakan untuk selalu berhusnuzan sama Allah. Arah balik, putar balik lawannya. Ini enggak benar. Allah tuh begini gitu. Terus kalau kiranya mungkin juga cari sesuatu yang bisa menguatkan apa kita lagi, kalau kita deket sama orang yang lebih paham, silahkan langsung coba hubungin WhatsApp atau mungkin kalau deket bisa disamperin. Jadi minta dikuatin gitu lah wasilahnya. Tapi paling cepatnya udah istighfar terus berhusnuzan sama Allah. Wallahu a'lam.